Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Jowo Laras, teman-teman. Dan kali ini Jowo Laras tidak membuat tutorial dan ingin mengajak Anda untuk melihat eh, budaya atau orang-orang Jawa yang ada di luar negeri, yaitu Suriname, teman-teman. Bagaimana orang-orang Jawa yang ada di sana? Mari kita lihat videonya dan saksikan bersama. Let's go. Kita subscribe channel ini, catatan ini, teman-teman. Kita lihat Halo bagaimana. sahabat Halo Citizen. juga. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, masyarakat keturunan Jawa di Suriname memperingati 132 tahun kedatangan orang Jawa di negara 132 tersebut, tahun, sangat atau lama, disebut teman-teman, juga ya. dengan Dag der Javanes Immigrati atau The Day of Wong Jowo. Setiap tahunnya, peringatan tersebut dirayakan dengan berbagai pentas seni dan budaya. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1890, sebanyak 94 gelombang pertama orang Jawa mendarat di Suriname yang terletak di kawasan Amerika Selatan. Antara tahun 1890 hingga tahun 1939, pemerintah Belanda mendatangkan orang Jawa ke Suriname mencapai hampir 33.000 orang. Saat ini, orang keturunan Jawa di Suriname sudah hidup turun-temurun di Suriname hingga mencapai generasi kelima dan keenam, dan jumlahnya mencapai lebih dari 80.000 orang atau sekitar 13% dari Wah, total 13%, penduduk Suriname. besar ya. Mayoritas penduduk di negara yang berbahasa resmi Belanda tersebut adalah dari suku bangsa Hindustani, keturunan Hindia, dan orang kulit hitam dari etnis Kreoli Berarti banyak juga serta orang Maron. Sedangkan presentasinya orang Jawa paling menempati tinggi. posisi terbanyak ketiga. Secara keseluruhan, penduduk Suriname berjumlah 591.000 jiwa. Dalam sejarahnya, orang keturunan Jawa di Suriname baru dapat menduduki posisi yang agak terpandang setelah sekitar 30 tahun kedatangannya. Misalnya sebagai mandor tebu dan lurah di kawasan perkebunan. Ada juga perawat, penerjemah, dan guru. Sejak tahun 1970-an, beberapa orang keturunan Jawa mulai menempuh pendidikan di Belanda dan berhasil menyandang gelar kesarjanaan dalam bidang teknik, hukum, kedokteran, ekonomi, fisika, antropologi, dan sebagainya. Di bidang politik ternyata juga menarik perhatian mereka. Pada tahun 1940-an mulai berdiri partai-partai bentukan warga keturunan Jawa seperti PBIS, Persatuan Bangsa Indonesia Suriname, atau Ada partai orang KTPI, Jawa juga. Gaum Tani Persatuan Indonesia. Dalam perkembangannya sampai saat ini juga berdiri partai-partai Jawa seperti Perjaja Luhur. Kemudian ada juga Partai D21 atau Demokraten Fande 21 STEEU. Kemudian ada juga NSK, dibaca dengan The New Steel, KTPI, dan sebagainya. Dalam kancah perpolitikan, politisi keturunan Jawa di Suriname senantiasa diperhitungkan dan mendapatkan tempat dalam kabinet pemerintahan sebagai menteri, panglima angkatan bersenjata, dan jabatan tinggi lainnya. Jabatan tertinggi yang pernah diemban keturunan Jawa di Suriname yaitu Ketua Parlemen. Pada tahun 2015 sempat jadi pemberitaan di Indonesia bahwa ada politisi Jawa Suriname yang mencalonkan menjadi presiden, yaitu Raymond Sapoen. Namun tidak cukup dukungan baginya di parlemen dan perpolitikan Suriname. Tak hanya di bidang politik, saat ini orang-orang Jawa Suriname juga memiliki andil besar di bidang ekonomi. Misalnya di bidang jasa keuangan, terdapat pengusaha keturunan Jawa yang mendirikan bank, yaitu Vina Bank.
Dan ada juga bank syariah pertama di Suriname, bahkan di Amerika Selatan, yaitu Trust Bank Amanah. Nah, kemudian di bidang kesehatan, ada yang memiliki grup perusahaan dengan cabang-cabang usaha penyediaan alat-alat kesehatan, distribusi obat-obatan, termasuk jamu yang diimpor dari Indonesia, serta jaringan klinik kesehatan umum bernama Intermed. Lalu ada juga yang bergerak di bidang penyiaran dengan mendirikan perusahaan televisi dan radio seperti RTV, radio dan televisi. Kemudian ada juga Garuda, RTV Mustika, RTV Perjaja, serta perusahaan penyiaran atau production house. Masih banyak lagi perusahaan keturunan Jawa Suriname yang memiliki kiprah di berbagai bidang lain seperti sektor konstruksi, teknologi informasi, pariwisata, restoran, kelistrikan, tekstil, termasuk jaringan toko berbagai barang kebutuhan pokok seperti perusahaan Inidia Rice, serta pendiri kelompok dan ketua asosiasi pencaksilat yang merupakan cabang olahraga cukup populer di Suriname. Teman-teman jangan lupa subscribe channel catatan ini, dan jangan lupa dukung juga channel saya teman-teman, supaya kita bisa berbagi, kita bisa melihat video-video yang selalu mencintai budaya dan memberikan informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih. Salam budaya.